Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sedayanipun hadirin para asatidz ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah dalam pengawasan rutin 2 mingguan kitab Zaitunatul Ilqah fi Ahkamin Nikah, pada malam hari ini insyaallah masih nyambung pembahasan masalah syarat wajibnya mendatangi walimah urs. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah ala khair ibtigha wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih pembahasan tentang syarat wajibnya mendatangi walimatul urs, yaitu yang berikutnya, wa alla yakhussul aghniya'a lighinahum ala tafsilin fihi aidan. Wa alla yakhussu al-aghniya'a lighinahum. Arab yento mboten mengkhususkan sapa ad-da'i, orang yang mengundang, al-aghniya'a ing wong-wong sugih tok. Lighinahum mengkhususkan krana kesugihane aghniya, ala tafsilin ing atas rincian fi ing dalam aghniya aidan halemalih. Berikutnya, syarat wajibnya mendatangi walimah juga. Seorang yang mengundang walimah tadi tidak mengundang secara khusus hanya orang kaya tok, lighinahum, karena memang dari sudut kayanya dia. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Ya mungkin dia kaya tetapi tetangganya, berarti ini kan ada sudut pandang lain. Ya mungkin dia kaya tetapi ngundangnya bukan karena kayanya, tetapi karena dia masih family, berarti kan ada sudut pandang lain. Ya mungkin dia kaya tetapi karena teman dekat, berarti ngundangnya dari sudut pandang teman dekatnya, itu nggak masalah. Tapi kalau saumpama yang diundang adalah secara khusus untuk orang-orang kaya, karena kayanya bukan karena sudut lainnya, maka hukum wajib mendatanginya jadi gugur. Ngoten nggih. Ala tafsilin fi aidan, begitu jika sesuai ada tafsil rincian fikih di sini. Kemudian siapa yang dimaksud orang kaya? Apakah yang dimaksud orang kaya itu harus orang yang miliarder, ya, orang kaya, atau orang yang duitnya triliunan, orang yang banyak duit, atau lebih luas dari definisi itu? Wal murad bil ghani huna, yang dikehendaki dengan maksud orang kaya di sini, apa kata Imam Ramli? Man yuqsadu at-tajammulu bi hudurihi, man yuqsadu at-tajammulu bi hudurihi li nahwi jahin aw jahatin kama fi ali syibra malasi alam mamra. Yang dimaksud dengan orang kaya dalam bab ini tidak terkhusus kepada orang yang berduit banyak tok, tidak. Akan tetapi man, yaitu orang, yuksodu, yang dikehendaki, at-tajammulu, tajammul, ya, untuk nambah-nambahi manis-manis, asalnya hiasan. Maksudnya untuk apa? At-tajammul bihudurihi, untuk nambahi kesempurnaan atau keindahan, untuk menambahi keindahan. Tajammul ini kan pais-paisan, api-apian. At-tajammulu untuk tajamul, indah-indahan, api-apian, bangga-banggaan, bihuduri, dengan hadirnya dia. Bangga-banggaan, indah-indahan, kenapa, sebab apa? Linahwi jahin, mungkin karena sebab pangkatnya. Ya, mungkin dia bupati, mungkin dia Pak Lurah. Mungkin bukan kaya, tapi kalau dia hadir ini akan ada tajamul bihudurihi sebab dia orang punya kedudukan. Ini masuk kategori orang kaya dalam definisi ini. Wajahatin, ya, wajahatin, atau memang dia orang terpandang, ya, pangkat atau terpandang, orang yang terhormat, katakanlah. Itu juga masuk kategori orang ghani dalam hal ini, yang dikatakan al-ayat dalam kategori al-yakhussul aghniya.
Kata niki. Kama fi Ali Shibra Malisi Alamimro. Dalam sebagaimana keterangan ini diambil dari Hasyiah Ali Shibra Malisi menhasyiai kitab Nihayatul Muhtajnya Imam Romli, gitu ya. Qala fi Tuhfah amalau khassahum lalighinahum mathalan bali jiwarin au hirfatin au qillati ma indahu fayilzamuhum ka ghairihim al-ijabah. Adapun Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya juz 7 Sahifah halaman 429 mengatakan, adapun ketika mengundang orang kaya ini tidak dikhususkan karena kayanya, tetapi mungkin karena dia tetangganya, atau karena teman kantornya, atau karena teman dekatnya, dan lain sebagainya, maka hukumnya tidak menggugurkan kewajibannya hadir. Wa alla yahduruhu li khaufin aw tama'in fi jahihi. Yang berikutnya alla yuhdiruhu li khaufin aw tama'in fi jahi. Alla yuhdiruhu af'ala yufilu. Alla yuhdiru arab yen orang ngahadirake sapa daihu ing al-mad'u li khaufin krana wedi au tama'in atau krana tama' fi jahin dalam kedudukan mad'u. Yang berikutnya, syarat wajibnya juga seorang orang yang mengundang tadi tidak menghadirkan dia, tidak mengundang dia karena takut. Ini kalau tidak tak undang nanti bisa berbahaya ini, bisa berantakan ini usaha. Nah, ini berarti karena takut. Kalau sudah sebab seperti ini, gugur kewajibannya mendatanginya. Automain fi jahihi. Nah, ini orang penting. Kalau tak undang akan ada keuntungan buat saya yang mengundang. Karena orang penting perlu didekati. Nah, itu juga menjadi gugur kewajibannya kalau ada seperti itu. Au liyu'awinahu ala batilin, atau liyu'awinahu ala batilin, utawa supaya nulungi au liyu'awina Auliu'awina atau darapun supaya nulungi sopo adaihu yang mad'u ala batilin, atau untuk menolongnya berbuat kebatilan, berbuat maksiat. Ini juga hukumnya menjadi gugur kewajibannya untuk mendatanginya. Di situ kok hadirnya dia karena untuk memberikan pertolongan atau ta'awud, tolong menolong dalam hal kebatilan. Bal litaqarrub, niatnya hadir walimah dikatakan bal litaqarrub, melainkan untuk taqarrub, ibadah kepada Allah. Qurbah itu ibadah, ya. Berbuat taqarrub, asli katanya mendekatkan diri, tapi kan mendekatkan diri maksudnya dengan ibadah, makanya taqarrub atau qurbah bisa diberi makna ibadah. Aulit bal litaqarrubi, melainkan hadirnya walimah itu adalah untuk tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, wa tawaddud, dan juga untuk tujuan tawaddud, ya tawaddud sesama muslim kan kita dianjurkan untuk tawaddud, untuk saling mengasihi sama muslim. Ya, al-matlub tawaddud yang disyariatkan, yang dituntut dalam syariat, yang diperintahkan oleh syariat. Au linahwi ilmihi, atau mengundangnya karena memang keilmunya, menghormati orang alim. Allah saja memuliakan orang alim, Rasulullah memuliakan orang alim, apalagi saya, pastinya saya memuliakan orang alim. Au solahihi, karena dia orang soleh. Luar biasa orang soleh, katakanlah zaman seperti ini sangat dibutuhkan hadirnya orang soleh, kelas Habib Fulan kita hadirkan. Au wara'ihi, atau dia orang yang wara' dalam agamanya, ya. Au la bikos di syai'in, atau bahkan tidak ada tujuan apa-apa, pokoknya tak undang. Itu juga masuk dalam kategori yang tidak menggugurkan kewajiban. Wa la yakuna thamma man yata'adza bi al-mad'u li adawatin dhahiratin bainahuma. Wa la yakuna al-arabiyan ta ora ana sama ing dalam kono panggonan sapa man sapa wong yata'adza kang dadi tampa lara bihi kelawan man sapa al-mad'u sapa wong kang diundang li adawatin krana ana permusuhan dhahiratan kang pertelok bainahuma ing dalam antaraning adai dan mad'u. Syarat wajibnya juga tidak ada orang yang mana orang yang diundang akan menjadi tersakiti oleh adanya orang yang hadir di situ. Allah yakuna sama man yata'adza bihi al-mad'u. Jadi yang tersakiti adalah orang yang diundang. Jadi itu di tempat situ tidak ada orang yang akan menyakiti pihak yang diundang. Ya, karena memang ada permusuhan yang nyata, yang dohiroh, ada permusuhan yang khofiyah, ada yang dohiroh, batina ada yang dohiroh. Kalau batina ini masih gampang, tapi kalau sudah dohiroh ini, tahu yang namanya si A dan si B itu ada permusuhan yang nyata, semua orang tahu, ya kan, ada nyata, tukarannya nyoto, wong wis ra umpet-umpetan malih. Dua-duanya diundang, kebetulan yang A masih familinya, otomatis nggak bisa tidak, masih penyelenggara kan. Ya si B ini kalau dia datang maka akan disakiti oleh si A tadi. Nah ini menjadi gugur kewajibannya. Ya tak ada.
Auli hasadi dzaka lihada, atau karena hasudnya orang yang sudah ada di tempat walimah kepada yang akan diundang. Ini juga menggugurkan kewajiban. Auli hasadi dzaka, dzaka berarti man yata'adzabi, orang yang sudah di tempat walimah tadi. Ya, lihada kepada ini orang yang diundangnya, atau karena hasudnya dzaka lihadi. Duna aksihi boten sewali'i. Nah, tapi kalau hasudnya orang yang diundang kepada orang yang sudah hadir di situ, ini tidak masuk. Duna dzaka ora kok sewali'i. Duna dzaka ya. Ai li hasati hadza lidzalik. Hasadil mad'u lilladzi yata'adza al-madhubi. Tapi kalau hasudnya orang yang apa namanya? Ya. Tetapi kalau hasudnya orang yang mengundang kepada yang sudah ada di situ tidak menggugurkan kewajiban. Cuman kalau hasudnya orang yang sudah ada di situ kepada yang akan diundang, ini baru menggugurkan kewajiban. La duna aksihi, ai hasadu hada lidzaka. Hada itu yang diundang, dzaka yang sudah ada di situ tempat, ngoten ya. Illa in harraka hasadahu, kecuali in haroka lamun gerakake, bangkitake, menimbulkan, menumbuhkan apa hadire hada, hadire mad'u, hasadahu ing hasote wong yang sudah ada di tempat situ. Aidaka. Kecuali ketika hadirnya orang yang sudah ada di situ tempat, ketika hadirnya orang yang diundang tadi akan membangkitkan salah satu orang yang ada di situ, membangkitkan kehasutannya. Kalau seperti ini tetap menggugurkan kewajiban. Agak rumit ya, tapi tetap tak bahas. Walam yakdir ala daf'ihi, lan boten kuwasa sapa wong sapa dzaka ala walam yakdir ala daf'ihi, lan boten mampu walam yakdir ala daf'ihi, dan tidak mampu untuk menolak kehasutannya. Walam yakdir ala daf'ihi walam yakdir ala daf'ihi, dan tidak ada kemampuan untuk menolak kehasutannya. Jadi kalau kita datang, maka akan bangkit hasutnya dia kepada kita. Dalam hal ini gugur kewajibannya. Dan kita tidak mampu menolak kehasutannya dia. Atau ketika kita datang, dia akan menghasuti kita, maka juga menggugurkan kewajibannya. Tapi kalau kita yang hasut kepada orang yang sudah di situ dan datang, itu tidak ada menggugurkan kewajiban, ya. Kecuali kalau datangnya kita membangkitkan kehasutannya dia dan tidak ada kemampuan untuk menolak kehasutannya. Nah, itu baru yang menggugurkan kewajiban. Aula taliku bihi mujalasatuhu kal aradil lidarar. Aula taliku atau mboten patut bihi kelawan man ya ta'adabi apa mujalasatuhu kal aradil lidarari. Atau memang di situ ada orang yang tidak pantas untuk dikembuli, ya mujalasah, untuk dibarengi. Ya, bayangkan orang fasik yang berlebihan overdosis, katakanlah ya, orang yang fasik sangat, sementara dia adalah seorang ulama. Nah, ini berarti apa namanya? Dalam hal ini apa namanya? Ala yakuna, di sana ada orang yang tidak pantas untuk dimujalasatahi, diajak duduk bareng, ya kan ya. Bukan berarti nggak boleh mendakwai orang fasik, bukan begitu. Duduk bareng itu kan bukan mendakwai. Ya, artinya kan beda-beda ya, beda momen kan ya. Mendakwai dengan duduk mujalasah beda momen kan ya. Nah, beda. Artinya di situ tidak ada orang yang tidak pantas untuk dimujalasah, duduk bareng. Kalau aradil sebagai mana orang-orang yang rendah dalam segi agamanya, katakanlah orang-orang fasik. Lidzarari karena bahaya. Syarat yang berikutnya wa alla yakuna bi mahalli hudurhi munkarun muharramun walau saghirah. Ini syarat yang sangat mungkin saat zaman sekarang ini sudah sangat sulit kita menghindarinya. Wa alla yakuna Arab yen ta ora ana bi mahalli hudurihi ing dalam panggonan hadire walimah, panggonan hadire mad'u, orang yang diundang apa mungkarun apa kemungkaran. Muharramun kang den haramake walau saghiratan senajan kecil. Di tempat walimah tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran yang diharamkan walaupun itu kecil, maka menggugurkan kewajibannya untuk menghadiri walimatul urs. Wasuwarhu katsiratun. Surah atau bentuk kemungkaran atau keharaman itu sangat banyak sekali, enggak terhitung, ya kan? Ikhtilat mungkar boten. Ikhtilat percampuran laki perempuan. Mungkar boten? Haram.
Ya, kita nggak mampu menerapkan, tapi kan kita tidak berani menghilangkan hukumnya, nggak boleh. Bukan berarti kalau tidak mampu menerapkan berarti kita nggak boleh bilang, kan nggak. Hukum tetap berjalan, mampu menerapkan atau tidak mampu, ngoten nggih. Ya, di situ ada ikhtilat katakanlah. Di situ ada dangdut sama haram betul. Ya, mbak haram, ya. Apalagi di situ ada apa lagi? Itu semua yang menggugurkan kewajibannya kemungkaran. Ngoten ya. Kewajibannya hadir walimatul oras. La siyama fi hadzal zaman, lebih-lebih pada zaman ini yang sangat banyak kemungkarannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini bermanfaat. Dari Al-Fakir barangkali ada kurang sopan, barangkali ada sabku lisan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.